Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, sudah menjadi hal yang lumrah dalam kemanusiawian kita bahwa seseorang itu bisa dikatakan sukses kalau ia mempunyai harta yang banyak, jabatan yang tinggi, dan relasi yang seluas-luasnya, mempunyai pengaruh yang seluas-luasnya. Tetapi kalau kemudian kita coba renungkan hal kemanusiaan itu dengan Injil yang baru saja kita baca, yang kita dengarkan, terutama di bagian akhir Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Maka di sini ada sebuah hal yang kontradiktif atau yang berlawanan, di mana ternyata apa yang menjadi kebanggaan hidup kita sebagai manusia belum tentu menjadi kesukaan atau kecintaan dari Allah. Maka kalau Injil hari ini melanjutkan Injil bacaan harian yang kemarin tentang seorang bendahara yang tidak jujur dalam mengelola uang, dan di sini lebih menekankan, Injil hari ini menekankan bagaimana seseorang diajak untuk setia dalam perkara-perkara kecil, dan itu bisa direnungkan sebagai kehidupan kita untuk senantiasa setia mengarahkan diri kepada Tuhan, tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal perkara duniawi. Maka Injil hari ini menjadi sebuah sukacita bagi Tuhan. Ternyata mereka yang selalu mengarahkan diri kepada Tuhan dan tidak menjadikan hal-hal duniawi sebagai tujuan hidup mereka, akan mengalami sebuah kebahagiaan sejati. Dan hal itu ditunjukkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana Paulus ingin mengatakan, "Aku bersukacita dalam Tuhan, karena ia selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Apapun perkara, baik dalam hal yang kenyang maupun yang kelaparan, kelimpahan maupun kekurangan, segala perkara dapat dia tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Maka ini dengan kesaksian Santo Paulus menjadi inspirasi bagi hidup iman kita. Ternyata kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan dan mengarahkan diri selalu kepada Tuhan di setiap pekerjaan-pekerjaan kita, maka kita tidak perlu khawatir akan diri kita. Maka saudara-saudara yang terkasih,
Semoga bacaan-bacaan Injil hari ini, bacaan-bacaan suci hari ini membuat kita untuk semakin semangat mengarahkan hati kepada Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita, dan akhirnya kita boleh merasakan bagaimana Allah selalu mendampingi hidup kita.